Kita ini masuk di daerah kawasan Sanan Kulon, Blitar, teman-teman. Kita mau ke seorang target apa yang sakit kanker, teman-teman. Kita didampingi dan dikawal oleh teman relawan. Kembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa kalian semua dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita selalu bisa melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Teman-teman, saat ini saya berada di daerah Sanan Kulon, Blitar, akan menemui seorang duafa bernama Mbak Golin, dan ini divonis sakit kanker atau tumor. Nanti coba kita akan berbincang dengan beliau. Ikuti saya, teman-teman. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, pangestu. Biasanya tidur aja toh, Mbak? Petres. Oh, ini sejak kapan bisa duduk? Biasanya duduk itu ya setiap hari sebenarnya duduk, tapi kan nggak lama gitu. Oh, gitu. Ini ada perkembangan lebih baik. Ya, alhamdulillah. Tapi kan sekarang itu apa, bawa musiknya jadi kaku-kaku semua. Nggih, nun Ya, sewu. Mana, Mbak? awalnya itu panas kaki, pertama kali itu malah kaki yang panas, lutut sini panas. Hanya gitu Ya, awalnya panas terasanya. terus melemah itu. Oh, bukan kayak keju atau kecedet gitu? Enggak. Enggak. Cuma panas sama fungsi kaki itu. Terus akhirnya kan apa itu, saya ronsen. Nah, ronsen pertama itu katanya radang sendi artritis itu. Jadi fokusnya kan pengobatan kaki. Iya, Nah, yang didiagnosa yang awal. didiagnosa awal itu. Terus akhirnya saya ke Tuban, berobat di Tuban. Nah, terus sama ada salah satu dokter di sana itu bilang suruh MRI, soalnya lama-kelamaan kok punggungnya ini ada rasa panas. Kan panas di punggung. Nggih. Terus akhirnya ini semakin melemah, baru pulang ke Blitar, proses BPJS, terus selesai. Jadi ini proses pengobatannya untuk saat ini di Blitar atau ke Saiful Anwar? Di Blitar ya, Malang. Oh gitu, jadi mana yang dibutuhkan gitu, setiap apa? Kalau ke Blitarnya ya hampir 1 minggu sekali. Masya itu Allah, minimal kalau visionya kan 1 minggu 2 kali. Nggih. Kalau opnamenya itu ya mungkin ya hampir setiap bulan itu. Ya untungnya ada BPJS ya, Mbak. Iya. Gitu. Dulu itu BPJS yang dari pemerintah itu malah dipakai 3 kali ke Saiful Anwar itu udah nggak bisa. Kenapa, Mbak? Nggak tahu, katanya udah nggak di cover sama pemerintah. Itu sampai 2 kali gitu. Terus akhirnya pindah ke Mandiri kan juga nggak bisa langsung, harus nunggu 3 bulan itu baru bisa pindah ke Mandiri. Oh, jadi dulu itu KIS gitu maksudnya. Ya, dulu pakai KIS, kemudian sudah mungkin termasuk program yang dihapus itu, Mbak. Karena pemerintah kan lagi menghapus KIS, memilih gitu. Berarti jenengan termasuk yang kena itu. Kemudian akhirnya memilih BPJS Mandiri ya. Sekarang berarti pakai yang Mandiri. Setiap bulan harus bayar. Yang kelas berapa itu? Kelas 3. Terus akhirnya terbantu di situ, walaupun harus setiap bulannya bayar, nggak boleh nunggak itu. Kalau nunggak kena denda. Lebih terbantu itu daripada yang pemerintah. Yang pemerintah kan tahunya udah dari ke rumah sakit itu baru tahu itu nggak aktif. Jadi perjalanan Blitar ke Malang itu kayak nggak ada faedahnya gitu. Tahu-tahu udah sampai pasti sudah sampai Malang. Ternyata udah nggak di cover, berarti harus ngurus lagi di BPJS sini. Kalau nggak gitu di Dinsos. Harus ke Dinsos. Mbak Golin nama lengkapnya siapa? Golin Irawati. Mbak Golin Irawati, usianya berapa, Mbak?
42. Punya anak Punya satu, cewek atau cowok? cowok. Cowok. Kelas berapa? Sudah nggak sekolah. Kenapa? Maksudnya lulus apa? Karena nggak sekolah? SMP. Mau lanjut. Mau rawat ibu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi anak Mbak Golin sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke SMA karena ingin berbakti pada orang tuanya, terutama ibunya adalah jalan surganya, ingin merawat ibunya. Semoga adik namanya siapa putranya? Dafal. Semoga diberikan selalu kesehatan karena merawat orang sakit itu luar biasa pahalanya. Semoga nanti Allah berikan berkah tersendiri, Mbak. Semoga ada jalannya. Terus sehari-hari yang dirasakan sekarang apa, Mbak? Setelah kontrol beberapa kali ini. Kan tetap selama saraf itu belum pulih pasti nyeri. Anak nyeri itu tetap. Jadi buat gerak gini sakit banget, Mbak. Kalau sakitnya itu kadang sakit kadang enggak. Kalau gini agak enakan, tapi rasanya itu panas sama kebas, tebel gitu loh. Nggih, kebas betul. Kebas itu kayak mati rasa. Iya, memang ini mati rasa mulai sini. Oh, jadi mulai dari sini perut bagian ini sampai ke bawah kayak mati rasa gitu ya? Enggak, bukannya kayak memang mati rasa. Iya, oh, mati rasa. Mati rasa. Oh, gini dipegang ini enggak terasa, Mbak? Kaku ya, Mbak ya? Iya, pasca operasi. Insya Allah. Pasca operasi. Jadi ini sempat operasi. Sudah, 4 kali. 4 kali kan yang lukanya itu dikubitusnya 3 kali, terus yang pen itu pengangkatan tumor itu 1 kali di itu sempat masuk HCU. Saya kok penasaran sama anaknya ya, di rumah anaknya. Di rumah. Boleh? Iya, labil-labil Mbak, usia segitu masih labil. Nah, mau istilahnya merawat ibunya ini kan luar biasa, udah anak yang ini. Nah, ya memangnya kan ya segitu kan namanya anak usia segitu kadang ingin kesana itu kan masih besar lah maksudnya sosialisasi sama teman gitu kan masih. Iya, masih suka dolan gitu. Duh, Masya Allah. Ayo duduk sini pengen ngobrol. Tidur nggih. Masya Allah. Coba saya pengen ngobrol sama Adik Dafal. Yeah. Adik Dafal usianya berapa ini? 17. Berarti lulus SMP dulu tahun berapa? 3 tahun lalu. 2021 lulus SMP. Terus Ibu sakitnya sejak? Saya awal itu mulai dari tahun 2021 itu 2021. Berarti ya ada pengaruhnya Dek Dafal enggak sekolah itu karena ini ya sudah sakit ini. Dek, kenapa enggak sekolah? Ingin ngerawat ibu. Bener nih. Ya kalau maunya orang tua itu walau kondisi seperti ini tetap ingin sekolah. Maksudnya kan kedepannya nantilah, maksudnya kan ya ijazah itu mungkin ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang perlu, tapi kan itu menunjang seandainya nanti dia cari kerja. Kalau keinginan saya tetap sekolah anaknya maunya. Sekarang ada kok sekolah atau pondok gratis gitu ada. Iya, kita bisa bantu lantarkan karena di Tulungagung juga ada. Jadi dia kejar paket juga bisa. Kalau mau mondok juga bisa. Sekolahnya juga gratis. Di situ. Iya, saya Tulungagung. Oh, saya juga di Tulungagung. Loh, di mana? Tanggung Gunung. Loh. Ya lumayan. Ya, saya belum pernah ke Tanggung Gunung. Pernah sih sempat mau mundur karena disetiri teman. Jalannya kan agak lumayan ya. Bagu kan dekat sekitar Muslimun. Bis guling ke utara. Di luar pemikiran saya ternyata Dek Dafal badannya tinggi besar. Berarti kalau ngerawat ibu kan nggak kesulitan. Iya. Ya. Ini ibunya kan
jalan surganya. Nah, di mana ibu sakit, berarti di situ ladang pahala sampean. Juga ladang pahala kita semua. Kenapa? Kita orang lain aja yang masih istilahnya peduli dengan ibu. Berarti Dik Dafal ini yang anak yang dilahirkan ibu dengan susah payah, dengan apa istilahnya toh pati, istilah toh nyowo, itu berarti harus lebih berbakti sama ibu. Ini ladang pahala, jalan surga. Kalau sampean bisa berbakti, insya Allah Allah akan memberikan rezeki sampean. Saya bisa memberikan contoh Adit yang viral. Nah, di Kediri. Adit itu ibunya sama bapaknya stroke. Dia rela tidak masuk sekolah, tapi bukan putus sekolah ya. Dia rela tidak masuk sekolah, tapi hanya online, hanya untuk membantu atau merawat bapak ibunya. Kemudian Allah memberikan apa? Hikmah yang luar biasa. Dipertemukanlah dengan orang-orang baik sehingga orang-orang baik pada menolong. Nah, karena melihat dari pengorbanan seorang anak. Nah, ya kita semua manusia tentunya tidak bisa sama. Tapi kalau sudah melihat ibu sakit memang itu luar biasa. Kalau Dik Dawal mau merawat dengan sungguh-sungguh, ikhlas tentunya. Kalau ikhlas Allah mesti melihat. Mesti menyiapkan rezeki sendiri gitu. Entah apa kita kadang-kadang nggak duga, Dek. Rezeki kita apa itu kadang-kadang kita nggak ada yang menyangka, tiba-tiba datang gitu aja. Tapi ya itu harus diimbangi dengan merawat ibu yang ikhlas gitu ya. Saya aja kan nggak kenal ini, tapi mau datang. Nah, contohnya seperti itu. Kalau orang lain peduli, ya, lihat Mbak Tia ini yang selalu ngantar ibu. 1 tahun lebih. Nah, luar biasa. Nah, itu loh. Harus melihat orang lain dulu. Ini orang lain aja mau peduli dengan ibu ya. Semoga harapannya adik bisa berbakti sama ibu. Kadang saya juga bilang ke Mbak, sabar ya Mbak, ngadepi saya gitu. Kadang-kadang emosi ya. Sayanya yang Nggih, di luar kendali. Lah, biasanya kalau sakit kan ada emosi, entah itu menangis, entah gimana Bu? Ya, emosinya ya gimana ya? Nelongso? Iya. Saya sangat memahami perasaan Ibu. Saya sangat memahami perasaan Mbak Golin bagaimana. Ketika kita sakit kepala, sakit panas saja kita kadang-kadang sudah nelongso, sudah ngeluh gitu teman-teman. Jadi apalagi Mbak Golin ini yang sudah sakit bertahun-tahun, kemudian apa yang diderita ini sakitnya juga tidak ringan. Tentunya ini membuat dampak psikologis yang ya, lumayan. Semoga Mbak Golin nggih matur sembah nuwun ibunya nggih. Nggih matur sembah nuwun Ibu, pangapunten ngrepoti. Nggih. Kita sebagai sesama manusia hanya bisa mendoakan Mbak, semoga Mbak Golin diberikan kesabaran, tawakal tentunya. Karena setiap ujian, manusia pasti mendapatkan ujian Mbak, tapi beda-beda. Nggih, beda-beda. Ya kita contohkan aja saya sama suami ini ujiannya di amanah anak, belum mendapatkan anak. Nah, tapi bagaimana cara mensyukuri itulah yang paling penting. Ya, karena Allah pasti memiliki rahasia lah yang kita nggak tahu. Ya, semoga saja kita bisa sabar, tawakal, dibanyakin zikirnya. Semoga diberi jalan kemudahan, Mbak. Ini termasuk Mbak Tia yang membantu juga ketemu saya. Ini kan jalan dari Allah dipertemukan seperti ini. Kalau tanpa seizin dan campur tangan Allah tentunya nggak mungkin. Saya kenal Mbak Tia itu juga nggak sengaja gitu loh, dikasih nomor sama keponakan. Belum ada rencana karena tadi sebenarnya ke target lain, ternyata di sini mendapatkan informasi saya pengen ini ke target lain, ternyata diarahkan ke Mbak Golin. Ya ini termasuk kan juga bimbingan Allah. Ya. Saya berdoa semoga Mbak Golin mendapatkan kemudahan dan secepatnya bisa sembuh. Tentunya tetap
dengan doa. Iya, Kalau ikhtiar. berobat kan ikhtiar, Iya. diimbangi dengan doa. Gitu ya Mbak Golin. Ini saya juga mau menyampaikan sedikit rezeki kepada panjenengan. Semoga bermanfaat gitu. Saya Mbak, mungkin Terima manfaat kasih ya. nggih. Mugi-mugi niki santen damel saged damel ladang amal panjenengan sak keluarga kalih nggih. Sinten-sinten kemawon ingkang nyukani santunan napa Amin. berkah niki Amin. dhateng kula nggih. Amin. Mugi-mugi niki bermanfaat Amin. damel kula Amin. kalih keluarga kula. Amin. Atur sembah nuwun. Foto sebentar Pi. Enggak pengaruh, tapi kan ada rasa takut sendiri gitu loh. Berarti ya dipen juga ya. Iya, di tulang-tulang belakang sini pun ya di Saya sekedar cerita, suami saya ini juga lagi sakit. Sejak tahun berapa Pi? Lupa sampai nggak ngerasa kalau lagi diuji sama Allah juga. Alhamdulillah, karena banyak di bawah kita yang lebih parah. 5 tahun terakhir suami saya itu nggak bisa bekerja keras. Jadi bahkan gendong galon itu nggak boleh, ngangkat galon aja nggak boleh. Ini sakit, belakangnya sakit ini. MRI itu sarafnya kejepit, maju ke dalam gini, sampai hitam gitu hasil MRI-nya. Itu kita berobat ya lama ke Jogja juga, ya semoga saja ya ada keajaiban dan tidak memburuklah harapan kita. Nah sebenarnya disarankan dokter operasi, tapi belum kuat mental. Saya dulu tuh Nah, juga itu loh. disuruh ke rumah sakit itu masih butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, pertama ronsen yang kaki atas menyiapkan itu, mentalnya segitu. Iya, itu kan di di Ultra Medika Tulungagung yang ronsen ini. Oh, iya Terus ya Bu Emi. Bukan ya Bu yang Beji yang sekarang barat jalan. Dulu selatan apa sekarang yang utara jalan itu. Yang barat jalan. Nah, itu saya ronsen terus disuruh ketemu dokter untuk membacakan hasil ronsen itu, kan di situ nggak bisa dibacakan. Di rumah sakit yang itu Tulungagung juga. Iya, yang sini loh, yang SK. belum apa itu stasiun ke barat itu loh, Medika. Apa itu? RSI masuk. Bukan Tresna Medika. Apa ya itu yang utara jalan itu. Situ itu dari hasil ronsen membacakan butuh waktu 3 bulan. Untuk dibacakan, cuma dibacakan itu. Karena ini Mbak. Takut. Gitu. Takut maksudnya nanti hasilnya gimana itu kan juga. Jadi menunggune karena sampean belum siap. Tak kira hasilnya itu melalui. Hasilnya cuma sekarang ronsen besok jadi, tapi disuruh baca ke dokter itu butuh waktu 3 bulan. Menyiapkan mental itu butuh waktu lama. Terus setelah itu saya nggak ke dokter. Setelah dibacakan itu gini-gini udah down, terus akhirnya dibawa saudara ke Tuban, di alternatif di sana. Terus di sana sekitar 6 bulanan itu akhirnya ketemu salah satu dokter, tapi waktu itu saya berobatnya kan di rumah, nggak di rumah sakit. Itu disuruh langsung MRI. Saya pulang ke Blitar, itu butuh ke rumah sakit lagi, itu aja butuh waktu lama, hampir 4 bulan atau berapa bulan itu baru saya proses swab haji, dilempar ke Malang itu MRI. Hasil MRI itu nggak berani saya bacakan ke dokternya, balik ketemu ke dokternya 3 bulan lagi. Jadi setiap membaca itu, tapi maksudku dengan pikiran. Iya, pikiran. Bukan pikiran, bisa. Kalau saya karena maksudnya maksudnya baca kajian dari satu-satu memang bisa. Terus setelah itu saya dikasih tahu dokter fisionya itu memang ditanya awal kronologinya itu gimana, terus saya bilang memang pernah ada jatuh, pernah ada jatuh biasa, terus masalah ya. Semuanya di situ. Karena kalau kita memendam banyak masalah sendiri
tulang belakang. Iya. Di tulang belakang itu ya numpuk kasarannya ngendap di situ ternyata. Iya. Situ. Memang kalau saya baca kajian-kajian terus dari penjelasan dokter dia memang ya itu penyebabnya kalau sekedar jatuh itu faktor yang lain. Berarti Memang tidak saya hanya gini, kalau sepemikiran saya kan termasuk salah satunya adalah tumpukan dari perbuatan atau dosa-dosa kita. Nah, jadi ya termasuk pikiran-pikiran Iya. itu tadi. Jadi banyak faktor di banyak situ. faktor. Ya, mungkin ya memang pikirannya Iya. yang awalnya itu ya namanya orang kadang dihadapkan dengan masalah-masalah yang datangnya nggak kita sangka itu kan pasti ada rasa langsung drop itu pasti ada. Iya. Langsung gitu kan Pernah pasti. TKW ya, Mbak? Pernah, tapi dulu sebelum nikah. Oh. Terus ini untuk kehidupan sehari-hari ikut ibu atau bagaimana? Ya kehidupan sehari-hari nggak ada yang ada donatur nggak pun nggak ada. Kan sebelum sakit ini saya kan proses ke Taiwan. Nah itu semua udah mau terbang, terus ada COVID itu kan dipulangkan semua. Nah pasca itu terus awal mula sakit, maksudnya masuk ke PT itu udah agak terasa lah waktu awal ada masalah itu. Setelah masalah selesai kan baru proses sakit. Nah, itu akhirnya kan saya ada kenalan orang Tulungagung itu yang saya kenal. Gitu. Maksudnya ya kita memang ada hubungan lah. Ya, memang dia yang setiap bulan itu bantu. Ya alhamdulillahnya tahu kondisi saya seperti ini, dia nggak mundur. Kalau sebenarnya sedikit banyak dia yang tetap menopang. Ya menopang maksudnya untuk biaya kebutuhan seharian memang ya dia gitu loh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri memang dari dia. Ya itu. Ya, mungkin Allah memang memiliki jalan bagi saya itu ya di situ. Gitu. Ya alhamdulillah kondisi saya seperti ini dia tetap masih support ya, tetap masih materi lah. Harus ambil mulai yang mesti sudah nggak masa bodoh. Ini berarti pakai korset ya? Ini namanya korset juga. Ini suami saya juga pakai korset. Biasanya apa namanya itu? Ya korset ya. Tapi ini ada yang ada sabuknya di ini. Kalau korset saya banyak. Jadi kalau tidur itu nanti ganti. Korsetnya ada lagi, beda lagi. Iya, ini kan yang dari rumah sakit yang rumah sakit. Kalau yang dari rumah sakit ada besinya. Jadi kayak ditopang gitu ya. Jadi enggak gini. Jadi kan harus dipaksa tegak. Gitu. Makan normal ya, Mbak? Kalau makan ya bisa. Kalau ini ada yang ada lubangnya itu buat BAB. Enggak ada. Berarti di kursi ya kalau dibantu Ananda. Insya Allah kalau kamu mau bantu ibu nanti bahagia sayang. Iya. Sore kerja. Oh iya, duh, sudah kerja. Belum, ke sore Mbak kerjanya. Kerja di mana? Di dekat rumah. Maksudnya di kafe apa di bengkel? Buah, ngepak buah. Oh ngepak buah, Masya Allah Dek Dafal Ya. ternyata sudah kerja teman-teman. Sore pulang jam berapa? Kalau berangkat sore pulang? Nggak nentu. Oh nggak tentu, tergantung garapan. Iya. Jadi kalau ada barang drop gitu baru. Berarti istilah pocokan atau bulanan tepat? Pocokan. Berarti freelance gitu. Berdasarkan pekerjaan bayar. Itu. Kadang-kadang lek nem mboten mboten alah, mboten dikerasane. Cuma saya pikirnya itu kan memang kerjaan saya yang jahit itu, jadi kebanyakan duduk. Jadi pikiran saya itu ya cuma mungkin kurang air, kurang minum atau gimana gitu loh kan ya. Di luar lah.
Sini dugaan pasti ya kalau orang kurang minum kan pasti punggung itu ya nggih. nyeri gitu. Perkiraan saya itu memang ke situ. Dulu kan Hmm. jahit sama di pabrik rokok, jadi ya Hmm. mungkin Jam-jam. iya berjam kurang gerak, kurang minum. Pikiran Hmm. saya itu cuma di situ Nggih, gitu. nggih, Ternyata nggak nggih. taunya memang ada masa, ada yang aneh di Nggih, nggih. dalam sumsum tulang belakang. Ya, semoga semuanya membawa hikmah Iya. baik bagi panjenengan juga kita semua belajar. Iya. Itu Mbak, penting itu. Iya. Terus dipahami. Kalau sudah memahami kan nyadari. Ya, tapi Oh, kadang Gusti Allah. buat nyadarinya itu yang sulit. Nggih, kadang-kadang. Memang buat nyadari kalau orang sakit itu kayak dosa. Kadang memikir yang sakit mikirnya gini, sing waras omonge ngono, orang rasane sing waras. Kadang kan ada pemikiran sendiri gak terima gitu. Bener kadang satu enak sing waras ngene ngono jajar rasane ya mesti padha paling tak rasane. Kadang ya tetap ada rasa nggak terima. Saya tadi sempat cerita sama Mbak Tia, saya pernah sakit miom, tapi kok gak kerasa. Itu maksudnya. Jadi menyadari bahwa itu penggugur dosa. Ketika sakit, miom itu kan juga bukan sakit sepele. Tapi saya merasa tidak sakit. Karena apa? Saya sangat mensyukuri bahwa sakit itu adalah penggugur dosa karena saya menyadari dosa saya banyak. Sampai kayak enggak kerasa Mbak. Tanya suami saya sakit miom itu kayak enggak sakit. Ditinggal pulang ya biasa, enggak nangis ya, itu benar. Yang membuat kadang terenyuh itu nggak bisa jalannya itu kalau sakitnya itu. Mungkin kita rasanya loro dirasani ya ini gak dirasani. Karena enggak bisa aktivitas normal. Kadang orang ngomong itu maksudnya enggak ke kita, tapi itu pasti kena ini hati. Kadang orang lewat terus melihat gitu aja peka. Iya udah baper gitu. Makanya kadang itu kalau di luar gitu kalau ada orang lewat itu pilih mingkluk saya agar nggak melihat orang yang lewat itu, karena daripada saya berpikir buruk ke orang itu padahal orang itu kan maksudnya nggak gitu gitu loh. Jadi kan emosi sendiri kan mikirnya nyuang aja nih gini kadang pasti ada pikiran jelek orang lain. Memang untuk membunuh pikiran negatif itu susah. Sulit gitu loh kan, nggak terimanya di situ. Seandainya sakit tapi masih bisa beraktivitas itu nggak terlalu mikir. Tapi kalau sudah sakit terus nggak bisa beraktivitas itu pasti emosinya tingkat dewa itu. Ya semoga saja ini sakitnya itu suatu saat diangkat sama Allah dan diberi keajaiban Mbak. Kan Mbak Golin ini Mbak enggak menyangka mungkin suatu saat ya kita nggak tahu ya suatu saat diberi kesehatan ya, tergantung ini loh kesabarannya keikhlasan jenengan mungkin gitu ya. Ini mungkin karena apapun hal baik kan sama Allah juga dibalas dengan kebaikan gitu. Insya Allah bisa dipermudah, dipercepat gitu Mbak. Cuma kadang orang yang menolong itu nggak kita sangka-sangka lah kalau orang itu mau nolong itu. Kadang kita itu juga nggak nyangka. Kadang juga ada yang kesini maksudnya terapinya itu terapi cuma dimurep nih terus dikepuk-kepuk gitu. Ada gitu. Itu kadang saya juga nggak nyangka kok orang lain maksudnya tiba-tiba kok ada yang menolong gitu. Itu juga nggak nyangka kalau saya itu ya, alhamdulillah masih ada orang-orang yang tanpa pamrih itu masih banyak di sekitar kita lah. Perkara pamrih nopot urusane karo sing urip. Ya niat saya itu ya kalau ada orang kesini setahu saya itu orang baik pasti itu nggak tahu itu pemikirannya orang yang datang itu gimana, tapi kalau di otak saya itu pasti perpanjangan tangan gitu. Contohnya kita memberi di perempatan. Nah, perempatan lampu stopan. Kadang-kadang orang kalau mau ngasih cuma 500 padahal harus berpikirnya jauh. Ya. Iki wonge ning omah mesti di motor. Mesti jalangane akeh. Sedina mesti. Lah gak sido sedekah, padahal cuma 500 gitu. Dibuat beli kerupuk lo malu itu 500. Nah, terlalu jauh untuk berpikir. Nah, jenenge sedekah nggih sedekah mawon. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Apapun balasannya dipasrahne sing urip. Ngoten. Mangkane kula lek
Kan pundi mawon niku beban lek mboten enten memberi atau istilahnya koyok Pak sing nyabrang nih dan sebagainya, beban tidak memberi. Kenapa? Karena mereka kepanasan. Nggak usah dipikir kok kuwi kandel sesake anak kadoan lek mikir ngoten gak sitok sedekah. Celak ngoten. Ngoten. Itu ya alhamdulillah saya diberi prinsip seperti itu. Mantu kula mikire waduh anu lho, kuwi Grab kuwi wis dibayar kok konone, gak usah ditambahi gak usah dikei bonus. Alah kesuwen mikire waduh wis pokoke lek ikhlas ndangkek ono ae. Saya gitu, sebenarnya lebih senang debat gitu saya, lebih manfaat ketimbang harus menilai orang lain. Matur nuwun loh Mbak Golin. Sudah Mbak Tia sudah memperkenalkan Mbak Golin. Terus ini tadi kok ya pas ndak istirahat nggih. Ini tadi barusan saya, barusan pindah di tempat tidur terus ditelepon Mbak Tia. Pindahnya nenek kursinya apa? Mbak Tia ini barusan saya pindah itu. Barusan saya barusan belum ada 10 menit saya pindah di tempat tidur itu. Ya maksudnya kan kalau buat gini, buat rutinitas lah, biar nggak terus-terusan di tempat tidur gitu loh. Saya tuh bingung, kadang ini juga bingung. Kondisi seperti ini apa yang bisa saya usahakan? Maksudnya bisa menghasilkan lah buat kegiatan saya gitu loh. Yuk, saya nih. Nah, maksudnya selama ini masih mikir-mikir kalau duduk kelamaan saya itu juga nggak enak, tapi kalau berbaring itu juga jenuh gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghasilkan, untuk menghibur pikiran saya sendiri, sekedar menghibur lah. Kadang juga sampai bingung, kan dulu kebiasaan ya juga bikin kue-kue gitu. Jadi kalau sekarang kalau bikin kue agak lama gitu kan juga nggak memungkinkan gitu. Maksudnya gimana itu juga berpikir. Mbak Golin main TikTok mboten? Iya. Berapa followernya? Belum 1000? Belum. Oh belum, berarti belum bisa live. Kalau bisa live bisa jualan. Iya. Pas live jualan apa, dalam kondisi sakit pasti banyak yang beli. Iya. Kadang saya juga bingung, maksudnya usaha apa, maksudnya bisa menghasilkan juga bisa menjadi hiburan buat saya biar nggak terlalu jenuh gitu loh. Di TikTok niku. TikTok kan hiburan, tapi iso tontonan. Ya coba lah tiap hari ini nimbrung di. Jadi kalau jenengan lihat TikTok, kalau ingin followernya naik, caranya tinggalkan jejak. Jadi like, tanda cinta like, kemudian komen, terus di follow. Tapi follownya jangan yang puluhan ribu, percuma. Percuma. Cari yang sedikit-sedikit. Jadi mereka nanti balas memfollow, tambah nanti followernya. Saya aja nggak pernah live sekarang hampir 9.000. Padahal saya nggak nyangka, kegiatan saya cuma gini aja, nggak pernah saya itu. Nah, itu nanti bisa buat live, buat jualan, mau jualan apa gitu. Insya Allah lebih mudah. Ya kadang saya juga mikir mutar otak. Gimana caranya bisa menghasilkan buat setidaknya buat saya sendiri, buat hiburan lah katanya, biar tidak terus-terusan menjadi bebannya orang lain. Selain itu nggak ada loh semuanya. Kalau misalkan jahit kakinya nggak bisa. Terus apa ya, sementara ya itu sekarang yang lagi hit ya TikTok. Pikirnya lek cedek tak cili TikTok. Apa yang bisa menghasilkan, apa yang bisa menghasilkan buat saya, maksudnya dalam kondisi terbatas seperti ini saya tetap ingin usaha gitu loh, bukan. Tapi keinginan yang luar biasa bukan itu. Ingin cuma berpangku tangan, atau kadang saya ajak anak saya, gimana kalau ibu tuh bikin ini terus nanti kamu yang memasarkan gitu. Di situ itu tetap angan-angan seperti besar. Maksudnya pingin usaha terkendala itu fisik tetap tadi. Terkendala fisik. Dulu kan ya memang soalnya nggak pernah leren lah kasarnya, nggak pernah. Jadi terus kondisi seperti ini itu kalau lihat di TikTok orang jualan, orang bikin gini-gini koyok-koyok gitu. Kayak nggak terimanya kan di situ. Marinya ke orang itu di situ, kenapa nikmat
berjalan saya itu Nah, kok diambil. sementara TikTok belum bisa, Facebook aja, posting di Facebook. Adik kan kerja di buah nih. Nah, apa misalkan yang bisa ditawarkan? Jangan kulaan dulu. Jadi open order PO. PO misalkan ini buah per berapa? Misalkan dari sananya harga 24 dijual 25 atau 26. Pokoknya yang mau ngambil. Kalau enggak ya di up 3.000 dari per kilonya. Misalkan 24 dari sananya dijual 27 atau bagaimana, open PO lah. Ketika nanti sudah lah baru nganter-nganter. Barangkali tetangga 10 orang atau 5 orang lumayan. Mungkin dari Kadang situ. ya seperti itu pemikiran memang usaha itu tetap besar, maksudnya di sini tuh enggak, saya nggak mau terus-terusan kondisi seperti ini malah semakin terpuruk gitu loh. Kondisi seperti ini saya harus bisa bangkit, itu gimana caranya? Kalau untuk duduk lama mungkin kalau gini enakan gitu loh, tapi kan nggak mungkin kalau orang bikin kue bikin itu kan butuh waktu yang lama, harus membutuhkan bantuan untuk open, untuk gini-gini kan juga membutuhkan bantuan gitu. Ya enaknya yaitu open PO buah itu. Bener Mbak. Jadi sekarang itu nggak harus kulaan dulu rugi, nanti kalau nggak laku busuk malah rugi. Jadi ya open PO aja. Kan foto kan Dek Dafal bisa motokan. Masalah rezeki terserah sing urip. Yang penting usaha dulu. Usaha posting aja gitu. Makanya saya itu bikin usaha. Itu solusi. Memang saya mampu untuk menjalani itu, mampu gitu loh. Meski kondisi terbatas itu saya ingin sekali itu tetap usaha itu. Ini solusi di depan mata ini. Anaknya kerja di buah. Udah. Untuk hiburan prinsipnya apa? Dapat hiburan, yang kedua rezeki. Berapapun datangnya, penting terhibur. Gitu. Monggo jajan. Tetap maksudnya di sini tuh kayak menggebu-gebu lah. Bikin usaha itu nomor satu itu kondisi seperti ini, tetap ingin memiliki kegiatan lah. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk menghibur diri sendiri. Nggak bisa orang lain, setidaknya untuk diri sendiri lah. Demikian teman-teman obrolan saya dan kunjungan saya ke Mbak Golin, seorang duafa penderita kanker tulang. Semoga saja Mbak Golin segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat segala penyakitnya, diberikan kemudahan yang lebih cepat dari sebelumnya proses penyembuhannya. Mohon doa dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur mawon Mbak Golin, matur sembah nuwun sanget, pangapunten ya Bu. Amin, 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 amin ya rabbal alamin Dek Dafal. Terima kasih ya. Nggih, sami-sami. Makasih ya Mbak ya. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Oh, nggih. Mas matur sembah nuwun sanget. Nggih, siap. Monggo, assalamualaikum.